ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Ku perlukan juru selamat agar janganku sesat. Lalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takutan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram.
Selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini, amin. Saya yakin dan percaya Roh Tuhan akan memenuhi setiap hati kita. Kita bersyukur punya sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Roh Kudus yang selalu ada bagi saya dan saudara. Sama-sama kita mau menyerahkan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita ekspresikan hidup kita, penyembahan kita pada malam hari ini. Sebab Tuhan rindu melawat setiap hati kita. Mari kita berdoa, bersatu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur berterima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Engkau berikan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Seminggu lamanya boleh kami lalui, semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami rindu menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami rindu menikmati lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap hati kami, penuhi setiap hidup kami Bapa. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Tiada yang lain kami rindukan, tiada yang lain kami butuhkan selain Roh-Mu Tuhan. Memenuhi setiap hati kami Bapa. Ini yang kami rindukan, ini yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Bapa. Sebab kami tahu ketika Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tidak yang perlu kami takutkan, tidak yang perlu kami khawatirkan dalam kami menjalani kehidupan kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari malam hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus yang layak terima setiap pujian, pengagungan daripada kami Bapa. Kami memulihkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. My best friend, Holy Spirit,
Holy Spirit, my best friend. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Roh Kudus, mata air hatiku. Katakan Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar, dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin aku. Bersama Tuhan, sama-sama kita nyatakan. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Roh Kudus, mata air hatiku. Katakan Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku. Terus pimpin kami Roh Kudus. Mari sama-sama kita nyatakan. Oh, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend. Oh sahabat sejati kami Roh Kudus, yang tak pernah tinggalkan. Holy Spirit, my best friend. Tak ada pribadi yang seperti Engkau Roh Kudus, yang selalu bersama kami. Dalam musim kehidupan kami, Kau selalu ada bagi hidup kami Tuhan.
My best friend, you are to me. Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Satu-satunya sahabat di hidup kami. Nyatakan, my best. Holy Spirit, Yesusku. Holy Spirit, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Nyatakan, my best friend, Holy Spirit. Mari kita ekspresikan gaya penyembahanmu kepada Tuhan. Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sahabat sejatiku, sumber kasih sukacitaku, panjang sabar dan lemah lembut. Mari jemaat Tuhan, kita ekspresikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Sembah Engkau Tuhan. Oh. Bebaskan dirimu saudara, bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mencurahkan rohmu lebih lagi bagi hidup kami Tuhan. Oh, sumber kasih dan sukacita, panjang sabar dan lemah lembut. Kau murah hati Roh Kudus, Kau baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak setia, tetapi Engkau setia. Kau satu-satunya sahabat yang setia dalam kehidupan kami. Oh, mengalir penuhi kami, mengalir penuhi kami. Oh Yesusku, kami bersyukur punya sahabat yang sejati. Kami bersyukur punya satu sahabat yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Yesus Tuhan, Kau harapanku Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi
lagi Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Kau murah hati Roh Kudus. Yesus Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan. Dasar perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dasar Engkau Tuhan Yesus. Yesus. Sudah mengabaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Ku berterima kasih. Kami mau nyatakan Tuhan, kami bersyukur punya sahabat sejati. Kami mau nyatakan kami bersyukur punya sahabat sejati seperti Engkau Roh Kudus. Manusia boleh mengecewakan kami. Manusia boleh mengharapkan yang baik dalam kehidupan kami. Tetapi ada satu pribadi yang lebih sejati selain Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau bilang jangan pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Sebab kami butuh lebih lagi Roh-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kurindukan. Hanya Engkau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu di hidup kami itu yang lebih penting Tuhan. Kehadiran-Mu dalam kehidupan kami itu yang lebih utama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami menyatakan tiada yang mustahil, tiada yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Perlahan-lahan bangkit berdiri, sama-sama katakan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sambil mengangkat tangan, sama-sama kita nyatakan. Tiada yang mustahil bagimu.
Tiada yang tak mungkin bagi Engkau Tuhan. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagi. Sebab itu ku percaya. Mari nyatakan dengan imanmu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar dapatmu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Ku percaya padamu Tuhan Yesus. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Nyatakan kuasa-Mu sekarang. Nyatakan dalam hidupku. Tuhan, ku rindu Kau lebih lagi. Betapa di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya Pak. Mari siapa Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama kita nyatakan. Let's go. Tiada yang tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Sebab itu ku percaya. Satu kali lagi dengan iman katakan. Tiada yang mustahil. Tiada yang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Semuanya mungkin. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Dengan iman katakan. Sebab itu ku percaya Pak. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu malam hari ini Tuhan. Kehadiran-Mu membuktikan bagi kehidupan kami. Kami orang-orang yang bersuka cita pada malam hari ini Tuhan. Yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus kita sangat baik dalam hidup kita. Penyelamat Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan akan memenuhi setiap hati kita. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan.
mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenang. Konsisi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh kebaikan-Mu tidak terukur dalam hidup kami, Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan kebaikan Tuhan malam hari ini. Come on. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah benar. Katakan, kuasa maut, kuasa maut dikalahkan, hidupku. Karena siapa? Ya Tuhan Allah kemenang. Mari angkat tanganmu, katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh, sungguh baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kita bersyukur malam hari ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sungguh sempurna kasih-Nya bagi kehidupan kita. Come on. Dia sungguh baik, Dia sangat. Mari angkat tanganmu. Yesus, Dia baik. Belum semuanya mengangkat tangan. Let's go. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Saya percaya kita semua yang ada pada malam hari ini berkemenangan dalam Kristus. Amin. Karena hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar. Let's go! Terang Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
kami tahu Tuhan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Nyatakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Dengan iman kita katakan, Kau kebenaran yang selalu kupegang. Semuanya siap? Kau keyakinanku untuk bersinar. Let's go! Terang Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagi kami Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Come on, amin. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Let's go. La alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk kami hidup Tuhan, hanya menyenangkan. Satu kali lagi katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Dengan pasti katakan, ku tahu sungguh, yes, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Satu kali lagi katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorakan Jesus. Lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan membacakan katekismus dari gereja kita pada minggu ini, yaitu apakah Alkitab benar-benar firman Allah, apa bukti-buktinya? Jawabannya, ya, Alkitab adalah firman Allah. Beberapa alasan yang membuat kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, Alkitab menegaskan dirinya sebagai firman Allah. Dalam Perjanjian Lama ditemukan 3.808 kali kata Allah berfirman. Penulis Alkitab juga mengatakan bahwa firman Allah datang pada mereka dan Allah memerintahkan untuk menulis, seperti dalam Keluaran 34 ayat 27. Para penulis Perjanjian Baru percaya bahwa Perjanjian Lama adalah firman yang diilhamkan Allah menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 16. Para penulis Perjanjian Baru
menghargai kitab-kitab yang mereka tulis sendiri, yaitu Perjanjian Baru sebagai kitab yang diilhamkan Allah sederajat dengan Perjanjian Lama. Bahkan Yesus Kristus sendiri menyaksikan bahwa Alkitab ada ilham Allah yang berotoritas menurut Matius 19 ayat 4 sampai yang kelima. Terpuji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Maka dari sebelum itu saya undang kita untuk mengangkat satu pujian sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Sebab Ia adalah Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan pujian ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Kita ulang pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, aku mengasihi. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, kami pegang perintah-Mu Tuhan. Amin. Dan ku lakukan. Sauna jemaat tuh bangkit berdiri. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
memegang firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Terangi hati kami sehingga apa yang disampaikan kami bisa tangkap dan kami mengerti itu dari roh Tuhan. Itu dari roh kudus yang menyatakan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar mulut tidak hamba-Mu saja dipakai untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Luar biasa malam hari ini ya. Baik, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya, senang malam hari ini melihat Bapak Saudara sekalian karena di luar hujan, tetapi karena saya yakin kita orang-orang Kristen yang tangguh, yang setuju katakan amin. Dan orang-orang Kristen yang tangguh, mau hujan seperti apapun tetap dia mau datang ke gereja. Bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman dan menikmati hadirat Tuhan, yang setuju katakan amin. Baik, kita akan belajar tentang keselamatan kekal. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan yang ke-22. Kita buka sama-sama Matius 19 ayat 16 sampai dengan yang ke-22. Oke, terima kasih. Sudah muncul? Multimedia? Mari kita akan baca bersama-sama. Si jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya ayat yang genap, Bapak Saudara sekalian ayat yang ganjil. Nanti ayat kedua kita akan baca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Baik. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 17. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kita baca bersama-sama. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu,
Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ya, saya minum dulu sebentar. Nah, sebelum kita membahas sedikit mengenai keselamatan kekal atau kehidupan yang kekal, nah kita perlu sedikit flashback melihat apa yang barusan kita baca. Ya. Kita membaca mengenai seorang muda yang kaya. Ingat, cerita ini muncul 3 kali di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Gitu ya. Cerita ini muncul 3 kali dan menariknya di dalam Lukas dia bukan hanya orang muda plus kaya, tetapi juga orang muda, kaya, dan pemimpin. Coba nanti buka di Lukas 18 ayat 18. Dikatakan di sana orang muda dan juga pemimpin. Ya. Nah dari mana kita tahu dia orang masih muda? Ayat 20 sudah dikatakan dia masih muda. Ya. Kata orang muda itu katanya. Gitu ya. Lalu dari mana kita tahu dia orang kaya? Nanti di ayat 20 dikatakan sebab banyak hartanya. Dan dari mana kita tahu bahwa dia adalah pemimpin? Lukas 18 ayat 18. Nah kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, adikku sekalian ketemu saya 20 tahun yang lalu, mungkin itulah saya, asik. Ya, sedikit sombong berarti gitu ya. Ya. Kalau kita lihat baik-baik, ini orang nggak ada cacat-cacatnya, setuju atau setuju? Ya. Nah kalau ada orang itu ada di tempat ini, dan wujudnya dalam rupa laki-laki, maka saya pastikan 80% akan tergila-gila sama beliau. Gitu ya. Ini adalah keras idaman. Ya benar ya, keras ya. Ini adalah keras idaman kita semua. Kalau dia wanita, maka pria dari 10 pria di sini 7 akan mengejar, gitu ya. 3-nya entah kenapa nggak mengejar. Gitu. Ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin malam hari ini menantu idaman. Ya. Plus saya kasih tahu lagi, ada plusnya saya lupa kasih sampaikan. Dia ini orangnya saleh. Karena dikatakan apa? Semua hampir hukum Taurat dia lakukan. Hormat pada orang tua, wah idaman banget ini pokoknya gitu ya. Nah, kalau kita baca baik-baik nanti, ya, ternyata dia akan pergi dengan sedih. Nah kita akan melihat kenapa ada sikap hati yang seperti itu. Ya. Nah tetapi yang menarik adalah begini, siapapun kita, mau kita dari golongan miskin atau dari golongan kaya, pertanyaan yang selalu muncul dalam benak kita adalah bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita baca nanti Matius 19 ayat 16, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak peduli siapapun kita, itu ada pertanyaan kita. Karena kenapa? Sampai detik ini belum ada orang yang bisa menjelaskan setelah kita mati itu kita kemana secara pastinya. Mungkin kita pernah mendengar kesaksian, banyak kesaksian tetapi nggak bisa diverifikasi. Ada orang yang mengatakan dia kesaksian, pergi ke surga, disuruh balik, pintu surganya ketutup katanya. Gitu ya. Disuruh lagi kembali katanya, masih banyak utangmu belum lunas. Gitu ya. Masih banyak pinjolmu belum lunas saudara, lunasi dulu kan. Gitu. Tapi kita tidak bisa verifikasi. Tetapi orang muda ini, dia sudah banyak perbuatan baiknya, tapi dia tetap mempertanyakan. Nah ini artinya pertanyaan bagaimana memperoleh hidup yang kekal adalah pertanyaan dasar yang semua orang dan kita semua ini miliki dan kita sering pertanyakan. Ya. Nah karena kita sering pertanyakan maka kita harus sedikit membahas apa yang dimaksud dengan keselamatan yang kekal. Nah tadi pagi kita belajar bahwa keselamatan kekal itu bukan hanya sekedar berbicara tentang tempat, tetapi berbicara hubungan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah coba perhatikan dalam Yohanes 14 ayat 3. Saya mau tunjukkan kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan begini. Saya pakai terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, apabila aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat, di sini disebutkan tempat, perhatikan baik-baik. Ke rumah Bapakku dan tempat bagi kalian sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat itu. Supaya apa? Di mana aku berada, di situ kalian ada. Walaupun dikatakan kita punya tempat yang luas, tetapi Yesus berkata di penutup di ayat itu dia ngomong supaya di mana aku berada, engkau juga berada di situ. Artinya keselamatan kekal juga bukan sekedar berbicara masalah surga dan neraka. Yang setuju katakan amin. Keselamatan kekal berbicara bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan.
Makanya kita di dunia ini kalau kita tahu bahwa nanti keselamatan kekal itu lebih banyak berbicara bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Makanya di dunia ini kita melatih diri kita untuk punya hubungan sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Halo? Ya. Kita dilatih di dunia ini karena kita tahu tujuan kita sudah pasti ke surga dan ada Yesus di sana. Tetapi kita mau tidak hanya sampai di situ. Karena kita harus tahu bahwa tujuan kita pergi ke surga adalah supaya di mana Yesus berada, di situ juga kita berada. Saya mau kasih tahu, kalau ada Yesus, neraka itu jadi surga. Halo? Betul apa betul? Kalau ada Yesus, neraka itu berubah jadi surga. Kalau nggak ada Yesus, surga bisa jadi neraka. Halo? Makanya hubungan dengan Tuhan itulah yang harusnya menjadi konsentrasi kita. Yang menjadi perhatian kita di sana. Ya. Keselamatan kekal sekali lagi. Berbicara bagaimana hubungan kita dengan Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus. Kalau ingat kita cerita tentang Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka kalau berbicara dengan Tuhan itu berjalan bersama-sama, bertatap-tatapan, berinteraksi langsung. Begitu jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa melakukan itu lagi. Bukan hanya mati, tetapi hubungan dengan Tuhan menjadi rusak. Makanya keselamatan kekal kemudian datanglah Yesus. Yesus harus turun ke dunia. Supaya apa? Memperdamaikan antara ciptaan dan pencipta. Makanya yang ilahi pencipta itu harus bertemu dengan manusia. Menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Makanya kita belajar minggu lalu tentang apa? Yesus 100% Allah dan dia 100% manusia. Sehingga waktu Yesus disalib ada korban di sana. Dan korban itu memperdamaikan kedua belah pihak. Kalau kata sudah diperdamaikan, maka yang terjadi adalah rekonsiliasi atau pemulihan hubungan. Nah kalau kita berbicara tentang pemulihan hubungan, maka kita berbicara surga dan neraka itu bukan hanya sekedar tempat. Tetapi tempat di mana kita memulihkan hubungan kita. Tempat di mana kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Salah satu aspek yang penting adalah hubungan. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan apa? Inilah hidup yang kekal itu. Inilah keselamatan itu. Yaitu apa? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah kalau kita berbicara tentang kata mengenal, maka kita berbicara tentang hubungan. Yang mengerti katakan yes. Ya, kita berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Itulah nanti kenapa kalau kita perhatikan baik-baik. Solusi yang Yesus tawarkan kepada orang muda ini pada saat dia mengaku ngomong begini. Oh saya sudah ngikutin semua. Solusi yang Yesus tawarkan supaya dia sempurna adalah apa? Jual, bagikan sama orang miskin, terus ngapain? Ikut aku. Ngerti maksud saya? Jadi yang dituntut sama Yesus, hidup kekal adalah engkau harus mengenal aku, memahami aku, dan kemudian apa? Mengikut aku, memperdalam pengenalanmu. Makanya Yesus ngomong di sini di Alkitab Yohanes, hidup yang kekal itu mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Bukan cuma sekedar surga dan neraka. Karena kita harus ingat, keselamatan yang Tuhan sudah berikan waktu kita percaya sama Yesus instan. Itu ibarat kalau kita mau pergi nonton Last Supper. Tahu Last Supper ya? Yang sekarang film lagi ngetren. Kita dikasih tiketnya. Ada orang kasih tiketnya. Nih, ini tiketnya nih. Besok kamu nonton ya. Tiketnya sudah dipegang tangan kita. Kita sudah pasti masuk surga. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau enggak setuju lihat kanan kiri. Kau sudah pasti masuk surga bro. Ngomong sama kiri kanannya. Kau sudah pasti masuk surga sis. Ya. Kalau engkau sudah punya tiketnya, maka sekarang tiba saatnya kita mulai belajar membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan adalah mari datang kemari dan mengikut aku. Yang Tuhan inginkan bukan cuma sekedar kita masuk surga, tetapi betul-betul mengikut Dia. Karena siapa yang kita ikuti, dengan itulah kita akan menjadi serupa dengan itu.
Dan Yesus kasih tahu, cara-cara salah satu cara yang tepat untuk kita kemudian membina hubungan dengan dia adalah dengan cara pemuritan. Kembalinya itu ke pemuritan. Ya. Yesus adalah sang guru. Makanya Yesus pernah ngomong. Ya, kalau kita bicara tentang kehidupan kekal, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengklaim, satu-satunya yang harus kamu ikuti adalah saya. Karena sayalah jalan. Tapi pernahkah kita bertanya, sama demikian coba ya, pernahkah kita bertanya bilang begini, mengapa jalan dan kebenaran dan hidup itu hanya ada satu melalui Yesus? Kenapa enggak ada 3 gitu biar gampang gitu ya? Kalau satu kan sesak masuknya ke dalam, kenapa enggak hanya ada 3? Mengapa Tuhan enggak buat banyak? Sehingga orang kan senang kalau Bapa itu datang kepada dia. Ya, dari apa yang saya pelajari jawabannya, karena masalah kita terpisah dari Allah, masalah utama manusia itu satu juga, namanya dosa. Yang setuju katakan amin. Ya. Kenapa hanya ada satu jalan? Karena masalah manusia adalah satu, yaitu apa? Dosa. Makanya kalau kita baca baik-baik nanti, Yesus Kristus datang ke dunia, dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa kita, sehingga hubungan kita kembali baik, dan itulah jalan satu-satunya. Yang setuju katakan amin. Dan masalah dosa itu hanya Yesus yang bisa menyelesaikan. Ada suatu hal yang menarik. Waktu pemuda ini bertanya sama Tuhan Yesus, hal baik apakah apa yang harus aku perbuat supaya apa? Memperoleh hidup yang kekal. Padahal kenyataannya engkau gak bisa berbuat apa-apa. Yang berbuat apa-apa namanya Yesus. Yesus yang bekerja keras. Dia patuh sama Bapa sampai mati di kayu salib supaya apa? Engkau dan saya bisa melalui Yesus datang kepada Bapa. Yang mengerti katakan amin. Bukan karena kita. Bukan karena perbuatan kita. Makanya di dalam iman kekristenan engkau diselamatkan oleh karena iman. Bukan karena perbuatan baik. Nah kita punya konsep yang sama sekali berbeda. Dengan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Bahkan dengan agama-agama yang mengaku dari keturunan Abraham. Kita punya konsep yang berbeda. Karena kita diselamatkan oleh karena iman. Dan juru selamat kita cuma satu, namanya Yesus. Karena Yesuslah yang mampu menyelesaikan permasalahan utama kita. Yaitu dosa. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Karena dia yang memperdamaikan kita melalui kematiannya. Berikutnya saya mau kasih tahu. Kembali kita mengenai cerita mengenai orang muda yang kaya. Nah tetapi kalau kita melihat baik-baik cerita ini ada satu hal yang menarik. Ya. Ada satu penyakit dari orang yang bertanya atau orang muda ini yang bertanya mengenai kehidupan yang kekal. Coba perhatikan kira-kira dari orang yang muda kaya ini. Apa kira-kira penyakit yang muncul kalau dari orang masih muda, sudah kaya, sudah jadi pemimpin, saleh. Kira-kira apa penyakitnya paling utama yang sering muncul? Hah? Apa? Sombong. Betul? Saya ulangi lagi. Penyakit yang sering muncul masih muda, ya, kaya. Di sini banyak masih muda tapi belum kaya, kan gitu ya. Halo, ya, belum jadi pemimpin, ya, kan gitu ya. Lebih parah. Tapi kalau ini kan masih muda, kaya, sudah jadi pemimpin, saleh lagi. Maka penyakit utama yang sering muncul dari orang muda ini adalah sombong. Ya mohon maaf kalau kita di tempat ini nggak kaya, nggak pemimpin, nggak saleh, tapi sombong minta ampun ya, bertobat cepat-cepat, gitu ya. Tapi kalau ini ada penyakit yang namanya kesombongan. Dan dari mana tahu? Saya tahu bahwa orang ini punya penyakit yang namanya kesombongan. Coba perhatikan cara dia bertanya sama Yesus. Kalau orang mau bertanya, terus dia mau mencari validasi, biasanya dia ngomong apa yang baik-baik di depannya, betul nggak? Dia rayu-rayu dulu. Guru. Iya kan, kalau di terjemahan lain dia ngomong gini, guru yang baik, ya dia ngerayu sedikit Tuhan Yesus. Apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Oh Yesus sudah melihat, dan dia tahu dalam hatinya bahwa orang ini sebenarnya mau merendah untuk meninggi, tahu? Yang biasa kita lakukan, merendah untuk meninggi.
Gitu ya, sok-sok nanya, tapi supaya dipuji. Oh Yesus sudah tahu. Yesus tes lagi. Oh kamu harus ikuti hukum Taurat. Bisa nggak kamu? Jangan membunuh. Wow, dengan bangganya dia ngomong. Kalau kita baca baik-baik dia bangganya dia ngomong apa? Semua sudah aku lakukan. Apa yang masih kurang? Oi, sombong yang mulai muncul. Dia berharap Yesus muji. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Tuhan Yesus. Karena dia nggak bisa dibohongin. Ya, dia jago politik Tuhan Yesus. Dia ngomong, jual segala milikmu. Bagikan sama orang miskin. Kan ada orang dijual, simpan dan ikut aku. Enggak, gitu ya, itu kita. Gitu ya, Yesus ngomong, jual, bagikan dan datang kemari dan ikut aku. Kenapa saya bilang? Perhatikan baik-baik. Orang yang kaya, begitu mengikuti Yesus, jadi miskin. Betul? Halo? Orang yang tadi katanya pemimpin, begitu mengikuti Yesus, dia dipimpin. Betul? Kalau dia ngalamin itu, apa yang terjadi? Tuhan mau rusak kesombongannya. Tuhan mau rubah hatinya dari yang sombong menjadi orang yang rendah hati. Dan itu ternyata tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Nanti kita akan jelaskan lagi. Kenapa tidak mudah? Gitu ya. Nah ini yang terjadi. Bukankah seringkali penyakit kita ini orang-orang muda adalah sombong? Betul atau betul? Ya, baru tahu sedikit, ya, sudah merasa paling update, gitu ya. Merasa paling wow. Gitu ya, merasa paling mengerti. Baru tahu sedikit. Baru dapat uang sedikit. Ya. Sudah sombong. Kesombongan ini paling sering kita jumpai. Bukan jangan salah. Ya, yang berbicara di sini pun sering melakukan itu. Ya. Ya, kadang-kadang saya punya atasan. Dia sering ngomong gini. Kalau kami di mobil dia sering ngomong gini. Isra, apa kata-kata orang tentang saya? Waduh mak, dalam hatiku sombong banget ini orang. Gitu ya. Tapi dia langsung lanjut gini, bukan, saya itu mau tahu feedback orang tentang saya. Jangan sampai saya dilihat orang di luar ini begini. Kita dalam hati kita, oh ya. Nah, saya juga akhirnya karena dia sering bergaul dengan orang itu, saya juga kadang-kadang sering begitu. Gitu ya. Nah itu tanpa sadar kita lakukan. Kenapa? Kadang seringkali hati kita itu kita nggak tahu, hati kita sudah bergeser. Hati kita itu berubah. Ya. Makanya tadi pagi saya katakan begini, pertobatan itu setiap hari, yang setuju katakan amin. Jangan kira karena kita bertobat hari ini, besok itu kita tidak bertobat lagi. Karena saya mau kasih tahu, pertobatan yang tidak tiap hari akan menghasilkan kesombongan. Kalau kita merasa kita sudah bertobat, contoh misalkan kita diuji mengenai masalah pacaran. Kita pacaran kan, sebenarnya kita mau fokus nih, saya nggak mau pacaran pokoknya. Ada yang ngelirik, namanya si A. Ini cakep. Ditolak. Merasa dia lolos, saya tetap fokus. Tiba-tiba ketemu lagi si B. Lebih cakep. Lulus. Yang ketiga, cakep banget. Kepincut. Jangan salah. Hati-hati. Hati kita bisa berubah. Makanya bertobat itu setiap hari. Makanya ada orang pernah berkata gini, saya pernah sharing di Ground Pro, saya katakan begini, kenapa kita perlu bertobat setiap hari? Karena cobaan dari iblis itu datangnya tiap hari. Yang ngerti katakan amin. Dia datang tiap hari. Enggak sudah selesai lalu kemudian beres, enggak. Dia akan datang tiap hari. Dipikirnya kan kita selalu berpikir, ada orang mengajarkan begini. Ujian itu kelas 1. Kalau kelas 1 sudah lulus ujian nanti akan naik ujian kelas 2. Salah. Kalau di dalam iman kita, engkau lulus ujian kelas 1, besok tetap bisa diujian lagi dengan ujian kelas 1, bisa. Dan bisa aja kita nggak lolos. Kalau kita tidak bertobat setiap hari. Kalau kita tidak cek hati kita setiap hari, setiap waktu. Yang kedua, alasan kedua, karena iblis itu akan terus mengetes kita, akan terus mengganggu kita. Karena begini, kalau surga itu banyak tempatnya, di neraka juga banyak tempat. Ini saling nyari orang, MLM. Gitu ya, macam franchise. Cari orang, yang mana lebih banyak ditarik ke surga kah, ditarik ke neraka. Jadi kalau kita bicara dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat. Setan juga ngomong, di neraka juga banyak tempat bro. Makanya kita dites setiap hari.
Nah kalau setiap hari kita tidak bertobat, apa yang terjadi? Ya. Saya berdoa kita semua di tempat ini, setiap hari kita ngalamin cobaan, setiap hari kita ngalamin ujian, dan saya berdoa setiap kita di tempat ini, kita semua dapat berdiri tegak, yang setuju katakan amin. Dan sekalipun, mohon maaf, sekalipun kita jatuh, yang penting jangan hidup di dalamnya. Sekalipun kita jatuh, tangan Tuhan akan menopang kita. Yang ngerti katakan amin. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya, karena Tuhan itu setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita kembali lagi ke kesombongan. Dalam perjalanan iman kita, salah satu rintangan terbesar yang menghalangi pertumbuhan rohani adalah kesombongan. Rasa angkuh. Ya. Kesombongan itu selalu mencari kesenangan dalam sebuah status. Artinya begini, kita akan lebih mudah sombong kalau kita punya sesuatu yang bisa kita banggakan. Status sosial kah, pangkat kah, jabatan, atau mungkin peringkat di tempat kuliah kita. Atau mungkin jabatan di tempat kerja kita. Kita senang dengan akan hal itu. Dan itu bisa menciptakan kesombongan, betul apa betul? Ya. Dan itu bisa menghalangi kita, jangan salah. Saya juga sering jatuh, karena kan begini, saya kalau di tempat kerja, saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu hanya level pelaksana, bukan yang kepala seksi, bukan yang eselon-eselon. Saya bukan, saya pelaksana. Tetapi kalau di tempat ini, woi gembala sidang, wakil gembala gitu ya. Ya, suatu kali di tempat saya diadakan ibadah, dan saya ditunjuk jadi pembicaranya. Yang kita ceramahin ini eselon 3, saya berbeda dengan dia 30 tahun. Maksudnya 30 tahun kalau dari sisi pangkat. Jadi saya harus mencapai pangkatnya 30 tahun. Dia lebih tinggi pangkatnya. Itu kadang-kadang ini muncul. Wah, status gue ini kalau di sana hamba Tuhan bro. Nah, di sini pelaksana kan begitu. Seringkali ini muncul dalam hati kita. Dan ini yang bisa memicu kesombongan dari dalam hati kita. Makanya dia bilang kesombongan itu selalu mencari kesenangan dari status. C.S. Lewis dalam bukunya dia ngomong begini, kesombongan tidak hanya memiliki sesuatu, namun senang saat memiliki sesuatu yang lebih unggul dari orang lain. Dia mendapatkan kenikmatan serta bangga saat menjadi lebih hebat dari orang lain. Ini kesombongan. Dan percayalah, setiap saat ini lahir dari hidup kita. Coba Mikol kita masuk ke ruangan ini. Kita lihat sama teman kita, dressnya saya pernah lihat ini di Ramayana. Dia tidak tahu ini di Zara bos. Betul apa betul? Kita lihat lagi sepatu sebelah kita. Ini New Balance. Ya kan? Nike bos. Sering kita membedakan begitu. Hati-hati, itu jalan masuk buat kesombongan. Apalagi kalau sudah mulai Xiaomi bro yang di sebelahnya. Kan saya ada angkat ya, jangan nanti. Betul. Gitu ya. Saya nggak anti sama namanya seperti itu. Karena teman-teman PDD di sini tuh, teman-teman Publok di sini, kalau mau untuk dokumentasi itu nggak mau yang Xiaomi, maunya iPhone. Tapi karena dari sisi fungsi, makanya kita kemudian ya merogoh kocek agak dalam gitu ya, supaya bisa memenuhi itu. Tapi seringkali begitu. Kita merasa bangga saat kita lebih hebat dari orang lain. Nah kalau kita tidak sadar, sifat ini bisa mengakar dan keluar dengan berbagai bentuk. Karena begini, kesombongan itu selalu membutuhkan validasi. Ngerti validasi? Membutuhkan pengakuan dari orang lain. Orang sombong biasanya karena dia memerlukan pengakuan dari orang lain, dia akan selalu pamer. Pamer apa? Pamer pencapaiannya, pamer apa yang dia miliki. Supaya dia bisa menerima pujian. Dengan dia menerima pujian, maka dia mendapatkan kesenangan dan validasi dari situ. Betul apa betul? Nah coba saya tes. Ya. Makanya banyak sekarang orang itu di media sosial, dia flexing. Supaya mendapatkan pengakuan. Coba siapa dari kita yang kalau kita, coba bandingkan diri kita. Kalau kita makan mie ayam, sampingnya SMA 5, tahu apa itu? Mie ayam samping SMA 5 yang enak itu. Ya. Lalu kemudian kita makan misalkan di JJ Stick. Kira-kira yang mana yang akan kita story? Dua-duanya atau salah satunya? Yakin. Ya. Saya yakin 80% kita akan memilih, kita akan posting yang JJ Stick. Betul apa betul?
Karena kita merasa ada pencapaian di sana. Dengan kita makan steak wagyu, bukan steak wahyu ya. Wahyu itu di terakhir kitab. Dengan kita makan steak wagyu, maka kita akan merasa lebih dari saat kita makan di SMA, di mie ayam. Nah, inilah yang kita konsumsi setiap hari, makanya kemudian berpotensi menjadi kesombongan. Makanya kesombongan itu berakar pada keduniawian dan kecintaan terhadap apa yang dianggap budaya sebagai sebuah prestasi. Nah, budaya kita di Indonesia, budaya kita sekeliling dunia ini menganggap bahwa kalau engkau kaya, maka engkau punya prestasi. Kalau engkau punya harta banyak, engkau punya prestasi. Kalau followermu berapa? 100.000, maka engkau punya suara. Kalau followermu 1 M, maka engkau berhak berbicara. Nah, kita itu sedang dibangun dengan budaya-budaya yang seperti itu. Betul apa betul? Ya, makanya kalau orang kita lihat, kalau di medsos ada sebuah kasus, kemudian ada yang komen, yang kita lihat misalkan, komennya orang ini kok berani banget. Yang kita lihat pertama apa? Followernya. Ini orang berani ngomong kok, emang followernya banyak. Kita tervalidasi dengan budaya seperti itu. Kita terbangun dengan budaya bahwa harus ada pencapaian baru bisa seperti itu. Dan tahu nggak? Ternyata itu melahirkan kesombongan. Dan saya mau kasih tahu. Kesombongan itu akan mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Karena kesombongan akan mengambil tempat yang Tuhan harusnya ada di situ, kita ganti dengan sesuatu yang lain. Nah, kesombongan selalu berbicara tentang self-center atau menggantikan Tuhan dengan kesenangan diri kita sendiri. Bisa berupa apa? Kesenangan pada harta. Sehingga hati kita terjebak sama yang namanya uang. Halo? Seringkali seperti itu. Kita akan mendapati hal-hal seperti itu kalau hati kita. Nah, coba perhatikan orang muda yang kayak ini. Waktu Yesus sampaikan mulai dari ayat 18 sampai 19, kalau kita lihat nih, jangan membunuh, jangan berzina, itu kan 6 dari 10 hukum Taurat. 5 sampai 10. Padahal hukum Taurat kalau kita teliti ada berapa? Ada 10 ya, bukan 11. Jadi hukum Taurat itu ada 10. Yang dibilang sama Yesus itu baru hukum Taurat yang kelima dan yang keenam. Nah, 1 sama yang keempat, ini yang Yesus minta sama orang muda ini. Makanya Yesus bilang, kalau kamu hendak sempurna, hentikan atau stop itu berhala dalam hatimu. Kesombonganmu, kau taruh semua pengharapanmu sama hartamu, itu kamu lepas dulu. Setelah kamu lepas itu, dengan cara mengikut aku, baru engkau menjadi sempurna. Dan ternyata apa yang terjadi? Orang muda ini pergi dengan sedih. Padahal Yesus berkata, ya ini ayat 19, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya mau kasih tahu, lawan terbesar Tuhan dalam hidup kita itu bukan iblis, tapi Mamon, berhala. Nah, berhala itu adalah diri kita, self-center kita yang mengakibatkan kita menjadi sombong. Dan kesombongan itu kita capai dengan apa? Harta, kekuasaan, keuangan kita, prestasi kita di luar. Akhirnya apa? Hati kita yang harusnya hanya ada Tuhan di sana, kita geser dengan diri kita sendiri. Dan orang muda ini melakukan hal yang sama. Tanpa sadar yang menjadi tuan di hatinya adalah dirinya, hartanya, egonya. Hati kita itu licik. Yeremia 17 ayat 9 berkata, hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu dan jahatnya tidak kepalang. Ya. Inilah yang saya maksudkan tadi. Kita harus bertobat setiap hari, selalu cek setiap hari hati kita. Coba lihat untuk para pelayan di tempat ini. Engkau juga harus cek hati setiap saat. Saat kita mau naik pelayanan, penyembahan, saat kita mau naik melayani Tuhan. Ayo cek hati kita. Kita melakukannya karena apa? Kalau kita melakukannya karena rutinitas, kebiasaan, maka kita akan kecapean. Capek diomelin. Ya. Capek diteriakin dari belakang, kan gitu ya. Capek apa lagi? Capek dari ibadah raya 1, 2, 3 ada terus namaku. Nah, kalau yang itu koordinatornya yang kamu datengin ya. Karena saya sudah beri perintah, enggak boleh ada satu orang itu pelayanannya sampai lebih daripada 2 kali. Kecuali kalau terpaksa.
Ya, orangnya multi talekang. Gitu ya. Gitu. Halo? Ya. Hati kita ini licik. Para pelayan Tuhan, ayo cek hati kita. Apakah hati kita sudah bergeser saat kita melayani Tuhan? Saya curiga kita itu sering capek karena kita memang tidak punya hubungan sama Tuhan. Karena saya yakin kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saat kita melayani Tuhan, akan lahir ide-ide baru, konsep-konsep baru. Dan itu akan membuat kita nggak bosan. Tapi kalau kita tidak punya motivasi yang benar, ya, lemah letih lesu pada saat melayani, padahal tidak sakit. Ya. Tahu nggak? Di dalam Amsal 21 ayat 4 berkata begini, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, apa maksudnya ayat ini? Kalau kita masuk ke sebuah ruangan dan lampunya itu, lampu berwarna merah, maka hampir semua benda di dalam ruangan itu akan berwarna merah. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau kita punya yang namanya kesombongan, pride dalam hati kita, maka apapun yang kita lihat, itu akan terdistorsi, itu akan rusak. Kita lihat orang lain gitu ya, pakai, padahal dia KW lah, KW 5. Cuman dia kebetulan Nike. Oh, kita jadi panas. Besoknya pinjol beli lagi yang lebih baru supaya mau pamer. Itu karena kita terdistorsi namanya. Cara pandang kita karena kita sombong, kemudian mata yang harusnya menjadi pelita itu terdistorsi. Kita tidak bisa melihat sesuatu dengan objektif. Nanti yang kita lihat adalah gimana caranya biar kita menjadi puas. Gimana caranya biar kita bisa kalah itu orang. Makanya kadang-kadang orang sombong itu sulit diberitahu. Sulit dikasih tahu, betul apa betul? Orang sombong itu sulit untuk dinasehati. Orang sombong tidak dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi kekurangannya. Kesombongan membuat kita tidak dapat dengan jelas melihat apa yang menjadi kekurangan kita. Kesombongan membuat kita sulit melihat sesuatu yang memang kurang itu menjadi kurang. Kesombongan membuat kita sulit ya menjadi melihat sesuatu yang lebih. Sakit hati lihat orang sukses, sakit hati lihat orang punya karir yang bagus. Kalau kita sulit melihat sesuatu sebagai kekurangan, dan kita menganggap kekurangan kita tidak ada, bagaimana kita bisa perbaiki kalau kita tidak pernah mengakui? Makanya kalau masalah dosa kita harus akui dulu. Supaya kalau kita sudah mengakui maka bisa dipulihkan. Kalau kita tidak pernah mengakui maka dosa itu akan sulit untuk dipulihkan. Sama seperti kesombongan, kekurangan kita. Kalau tertutupi dengan kesombongan kita, maka kita tidak akan pernah akui kekurangan itu. Dan selama kita tidak pernah akui kekurangan itu, maka kita tidak akan menerima nasihat dari orang lain. Yang ngerti katakan amin. Ini bahaya kesombongan. Orang sombong tidak mau dan tidak menerima kritik. Dan tidak belajar dari kesalahan dengan baik. Dan saya mau kasih tahu. Orang yang sombong, dia akan sulit merespon panggilan Tuhan. Sama seperti orang muda yang kaya ini. Waktu Tuhan ngomong, engkau setelah kau jual, datang kemari dan apa? Ikutlah aku. Apa responnya? Dia sedih. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam dirinya. Orang yang sombong sulit sekali untuk merespon panggilan Tuhan. Oleh karena itu dengar baik-baik malam hari ini. Engkau yang masih muda, engkau mungkin yang sudah mencapai sesuatu, hati-hati. Mari kita jaga, sama-sama jaga hati kita. Dan saya berdoa di tempat ini, saat kita menjaga hati kita, ya, kesombongan tidak akan berani masuk ke dalamnya. Tadi pagi kita belajar bagaimana ketamakan bisa masuk melalui hati kita. Malam hari ini kita belajar, kesombongan juga sama. Makanya engkau disuruh melayani. Halo? Tahu kenapa kita disuruh panggil orang Kristen salah satunya melayani? Karena dengan melayani kita bisa tekan kesombongan kita. Kita bisa tekan keangkuhan hati kita. Kita bisa tekan yang namanya kesombongan hidup kita. Ngerti? Makanya kalau ada kesempatan melayanilah. Karena dengan melayani itu kita merendahkan diri kita. Tidak mudah ya. Melayani itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Teman-teman yang di parking ministry harus menyambut, harus parkirkan motor itu tidak mudah. Dan itu menekan kesombongan. Enggak usah jauh-jauh. Waktu pertama kali kita bikin parking ministry, gak ada yang mau pakai itu rompi. Diketawain. Kenapa parking ministry?
Jangan salah. Harusnya kita bangga pakai itu. Karena di saat yang bersamaan kita sedang melatih diri kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saat kita menerima, mulai kita bikin. Ini bukan aturan supaya menekan kita, tetapi supaya kita terlihat baik dan kita bisa melayani jemaat Tuhan dengan baik di tempat ini. Kita bikin aturan baju. Baju ini dari teman-teman kita di sini juga. Makanya pernah lihat sekarang sudah beberapa minggu, saya tidak pernah lagi pakai yang kaos atau apa gitu ya. Saya selalu pakai blazer. Itu karena saya coba mentaati apa yang teman-teman sudah bikin di tempat ini. Bukan supaya kita gagah-gagahan, bukan. Bukan supaya kita pamer, ya. Ya, baju yang kita beli itu rata-rata dari thrifting, bukan dari yang dari mahal-mahal. Dan gereja sudah siapkan. Kenapa? Karena kita mau memberikan yang terbaik buat teman-teman yang hadir di tempat ini. Gitu. Kita mau supaya orang enak dilihat, dipandang di depan. Gitu ya. Kita mau berikan pelayanan yang terbaik karena dengan kita melayani, kita mengurangi kesombongan kita. Kita terus ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Ada banyak pelayanan di tempat ini yang tidak terlihat. Sekarang live streaming dipindahkan ke bawah. Nah, jadi nggak ada lagi live streaming di bawah, semua di atas, semua dipindahkan ke bawah. Nggak dilihat sama orang. Teman-teman multimedia juga nggak dilihat sama orang. Ya. Kenapa? Karena kita mau tekan kesombongan kita. Makanya yang belum pelayanan, ada barcode yang kecil lagi, masuk lagi itu barang ya. Silakan di-scan lalu daftar pelayanan. Yang merasa sudah mulai, saya dulu sombong-sombong ini. Ya, bisa dimulai dengan scan barcode kemudian ikut retret yang di bawah. Haleluya ya. Kasih tepuk tangan dulu buat panitia retret. Nah, nih, saya mau kasih tahu panitia retret itu betul-betul merendahkan dirinya. Dia pergi jualan takjil di luar duduk. Ya, kalau kita kan war takjil ya. Kalau pendeta Marcel kan war takjil. Ya, kalau kita enggak, kita jualan, gitu ya. Halo, ya, itu juga. Dan saya mau kasih tahu teman-teman panitia retret itu bekerja luar biasa. Siapa yang mau kasih Anda, kita semua di tempat ini retret 120.000 sudah dapat baju. Bajunya itu modalnya sekitar 80 sampai 90.000. Ya, siapa yang mau kasih 10.000 pergi di Malino, dikasih makan 3 hari, dikasih tempat tidur dan yang lain. Cuman panitia di tempat ini aja. Kasih lagi tepuk tangan buat panitia. Gitu ya. Makanya jangan hanya sampai di situ. Scan barcode-nya yang di bawah, daftar sekarang juga. Gitu ya, masuk ya kan. Itu ya, tenang aja ini panitia ya. Karena mereka gini ya, teman-teman panitia ini punya beban untuk membawa satu orang. Itu ya, jadi jadilah satu orang itu buat mereka. Karena mereka dengan rendah hati, mereka mau bekerja untuk ladang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka dengan sepenuh hati juga mau supaya jiwa-jiwa datang lebih mengenal kepada Tuhan. Ya, kadang-kala saya cerita dari pagi, kadang-kala hati yang keras itu butuh respon, butuh rangsangan dari luar. Apa maksudnya rangsangan dari luar? Kadang-kala kita itu kalau hati kita keras, kita perlu dengar lagu rohani. Kadang-kala kalau kita malas baca Alkitab, kita butuh teman kita yang resek banget ngajar kita. Cepat ku baca Alkitab ya. Kadang-kala kalau kita malas doa saat teduh bersama, ya kita perlu teman kita yang tarik kaki kita atau siram muka kita supaya dia bangun, gitu ya. Atau kita perlu kadang-kadang emak-emak kita yang tolong bangunkan dia emak ya. Kadang-kadang emak-emak kan lebih ribut daripada alarm HP kan gitu ya. Kadang-kadang kita butuh seperti itu, kita butuh rangsangan dari luar. Kita butuh juga komunitas. Nah makanya ikut retret, masuk lagi kan. Gitu ya. Oke baik, para pelayan Tuhan kita bangkit berdiri, kita maju ke jemaat Tuhan bangkit berdiri, para pelayan Tuhan saya panggil ke depan. Ya. Ingat hati-hati malam hari ini kita belajar mengenai apa yang dimaksud dengan kesombongan. Kesombongan bisa membuat kita tidak merespon panggilan Tuhan. Kesombongan bisa membuat kita tidak mau ditegur dan tidak mau dididik. Kesombongan membuat kita tidak bisa melihat sesuatu dengan benar. Oleh karena itu malam hari ini dengar baik kita semua di tempat ini. Saya berdoa kita semua di tempat ini sekali lagi. Kita terus bertobat setiap hari, yang setuju katakan amin. Kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Katakan ku lepas semua hakku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan
kekuatan hidup. Katakan, ku yakin anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengar baik malam hari ini. Kalau Tuhan sudah kasih anugerahnya kepada kita, itu dimaksudkan supaya kita menjadi hamba. Yang setuju katakan amin. Itu dimaksudkan supaya kita melatih diri kita menjadi seorang hamba. Dengan begitu maka kesombongan kita yang menjadi akar permasalahan dosa-dosa kita itu bisa diselesaikan. Oleh karena itu mari latih diri kita supaya kita mau menjadi hamba. Makanya di jalan jelas saya katakan tadi, dengan jelas saya katakan, mari kita mencoba melayani Tuhan. Supaya kita melatih hati kita agar menjadi hati hamba di hadapan Tuhan. Untuk mau mengikut Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita. Kalau kita tadi nyanyi, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Anugerahnya menjadikan kita hamba. Anugerahnya menjadikan kita bukan siapa-siapa. Tapi disitulah kita beroleh keselamatan kekal. Disitulah kita beroleh kekuatan baru dari Tuhan. Disitulah kita beroleh hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua, dan saya berdoa malam hari ini. Kita semua mau mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Untuk kita mau menjadi hamba. Untuk kita mau menanggalkan kesombongan-kesombongan kita. Karena kesombongan membuat kita tidak dapat merespon panggilan Tuhan. Kesombongan membuat kita melihat sesuatu tidak dengan cara Tuhan melihat. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan, mengikut Yesus. Biar jemaat Tuhan saya nyanyikan pujian ini.
Masih jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Kami mau mengikuti Yesus. Kami mau selalu berkenan. Sama-sama katakan mengikut. Mengikut. Yes. Kami mau semua menjadi hamba Tuhan. Amin. Yes. Mari kau yang mengiring Yesus, sama-sama katakan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin hanya mampu jadikan. Yes. Tenang selalu. Mari kau mau lebih lagi. Katakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan. Amin. Ku lepas semua aku. Hari ini mengerti bahwa anugerah-Mu menjadikan kami seorang hamba. Anugerah-Mu menjadikan kami mengerti bahwa kami harus mengiring Yesus. Kami harus menjadi hamba-Mu yang setia. Hamba-Mu yang taat dan patuh kepadamu Tuhan. Kami mau lepaskan semua hak-hak kami untuk mengenal-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau mengiring Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kesombongan membuat kami sulit untuk mengenal panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kalau kesombongan kami seringkali membuat kami semakin jauh, semakin kami menjauh dari hubungan kami dengan Tuhan. Membuat kami semakin tidak mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ampuni kalau kesombongan kami sering Tuhan membuat kami lalai Tuhan. Membuat kami tidak mengerti betapa kasih-Mu kepada kami terlalu besar. Malam hari ini kami ditegur lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami dipanggil untuk menjadi hamba yang setia. Meninggalkan kesombongan kami. Mengikut Engkau. Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan malam hari ini. Biar firman-Mu itu terus ada dalam hati kami. Roh Kudus akan mengingatkan dan biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu selesai berbicara. Dan Hamba-Mu naikkan semuanya hanya dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang di dalamnya kami beroleh keselamatan. Nama di mana kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan.
Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, bolehlah yang angkat tangannya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Di depan saudara sekalian telah tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Tapi sebelum dari itu, mari saya undang kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan dapat menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu. Kiranya ia semakin diberkati Tuhan dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanannya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan sepakat bahwa kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan selalu baru dan nyata dalam kehidupan kami. Oleh pada saat ini Tuhan, kami ingin memberi dengan hati yang tulus, sukacita. Kiranya apa yang kami taruh Tuhan, apa yang kami beri dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sama-sama yang percaya mari kita katakan amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, dilanjutkan di tengah, kemudian sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bisa lebih semangat dari ini. Shalom. Shalom. Ya, saya melihat kebanyakan anak muda kenapa loyo-loyo. Kita harus bersemangat karena Tuhan beserta kita selalu, amin. Oke, ada sedikit tambahan pengumuman. Kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, kami segenap keluarga besar GBI Oikumene di tempat ini menyambut dengan penuh sukacita. Apabila jemaat-jemaat Tuhan belum tertanam dalam sebuah gereja, mari kami di tempat ini sangat bersukacita ketika kita mau bertumbuh bersama di tempat ini. Di sebelah kanan kiri jemaat Tuhan ada 2 garis-garis cantik yang sedang membawa foam. Nanti diisi, terus ditukarkan sama gantungan kunci di belakang. Nah, kita di sini bilangnya gantungan pengenal. Kalau semisal kita ketemu di luar mungkin, baru ada gantungan kuncinya, oh pernah gereja, oh ternyata ini saudara saya yang pernah gereja, satu gereja dengan saya. Kemudian pengumuman selanjutnya, di tim Aser, garis-garis cantik ini ada juga form permohonan doa. Di tempat ini kita ada namanya Pondok Daud yang selalu diadakan di hari Selasa dan Jumat. Pondok Daud ini diadakan untuk mendukung
jemaat-jemaat Tuhan dalam doa. Mungkin ada yang mau ujian, mungkin mahasiswa, kebanyakan saya lihat ini pemuda-pemuda yang ganteng dan cantik. Mungkin ada yang mau ujian, mungkin ada keluarga yang sedang sakit. Bisa ambil form doanya, minta ke teman Aser, nanti diisi, kemudian kumpul kembali ke teman-teman yang di belakang atau kumpul ke saya. Nanti kami akan simpan, kemudian didoakan di Pondok Daud setiap Selasa dan Jumat. Nah, minggu ini kita ada 2 kegiatan pokok. Kegiatan pokok yang pertama, kegiatan utama yang pertama itu Fusion Ground. Masih ada di sini yang belum tergabung dalam Ground? Apa itu Ground? Ground ini adalah suatu komunitas yang kita bagi-bagi biar satu sama lain bisa mendukung. Nah, Ground di tempat ini ada beberapa, ada di daerah Sudiang, daerah Unhas, daerah BTP. BTP itu gabung kayaknya sama daerah kota ke sana. Jadi teman-teman yang belum tergabung dalam Ground, ayo. Ada tuh barcode yang kecil tadi sudah sering disenggol-senggol sama Kak Esra pas khotbah. Scan, terus cari ada menu di bawah itu untuk masuk ke dalam Ground. Nanti tim di sini yang akan hubungi kalian untuk undang masuk ke dalam Ground sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Kalau yang di Sudiang itu ada 2 Ground Swag sama Sersalf. Nanti dilihat tempat tinggalnya lebih dekat mana, biar kalau ada ibadah ya enggak kesusahan. Nah, Fusion Ground itu apa? Kalau ada Ground, terus Fusion Ground apa? Nah, Fusion Ground ini kita berkumpul semua Ground dari Sudiang, dari Unhas, dari BTP, semua kumpul kita di tempat ini. Jam berapa? Nah, tadi Fusion Ground, ingat ya, Fusion Groundnya kita itu diadakan di hari Kamis. Karena Selasa itu kita ada pengentaran basar, jadi Fusion Groundnya kita itu diadakan hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Jangan lupa hari Kamis jam 7 malam di gereja ini. Jadi jangan lupa datang. Kak masih malu-malu, semua anak-anak di sini katanya itu malu-malu awalnya, lama-kelamaan ya memalukan juga. Jadi enggak usah malu-malu, datang saja karena kita di sini humble. Bagaimana Tama? Humble? Iya, betul sekali. Kita semua di sini humble. Saya pastikan kalau kalian datang tidak akan sendirian duduk-duduk, pasti akan ada ya teman-teman yang ajak bicara. Jangan malu-malu karena semua di sini malu-maluin ya, begitu. Terus yang kedua, kegiatan yang kedua itu ada Putri Sion. Bagi kaum-kaum wanita yang merasa dirinya wanita. Bukan cuman yang mungkin sudah berkeluarga, tapi anak muda juga, anak muda yang merasa dirinya wanita, silakan datang di hari Rabu jam 6:30 malam kita adakan ibadah di sini khusus wanita ya, khusus wanita, untuk pria belum ada. Nah, tapi Gege katanya mau join ya? Oh, ya itu jadi khusus untuk kaum wanita silakan datang hari Rabu jam 6:30 malam. Kita akan berkumpul di sini untuk beribadah bersama. Selanjutnya, sekarang ini dari kita tim retret sedang mengadakan basar, mungkin bisa Kak Wendy tampilkan. Oh ini dia. Wah ada babi kecap sama babi Rica. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah yang mungkin yang asli-asli Toraja ini yang sudah jarang makan babi, ya silahkan pesannya, luar biasa, 65.000 langsung diantar ke depan rumah. Kemudian ini mungkin ada yang mau pesan di sini, susah bagaimana Kak cara pesannya? Bisa hubungi saya atau teman-teman yang di belakang. Nanti saya yang daftarkan, kita antarkan sampai ke depan rumah, sampai depan pintunya malah sekalian. Nah, ada pencarian dana, tentunya ada tujuannya. Nah, kita promosi lagi ya guys ya. Kita akan adakan retret di awal bulan April, tanggal 1 sampai tanggal 3. Di sini tuh tanggal merah, hari libur puasa Idul Fitri kayaknya. Jadi untuk teman-teman yang enggak pulang ke rumah, misal, ya silakan yang mau scan. Ya, misalnya ada yang tidak pulang ke Toraja atau ke manakah tempat tinggalnya,
Yuk join, daripada kita di kosan mungkin enggak ada kerjaan, baring-baring, scroll HP dan sebagainya. Kita ada nih kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang membangun imannya kita, amin. Nah, kegiatannya kita ini bertempat di Malino. Kita akan mulai kegiatan dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Biaya pendaftarannya untuk hari ini 120.000. Kak, mahalnya? Ya, promosi. 120.000 ini kalian sudah dikasih tempat tinggal selama 3 hari. Dikasih transportasi ditanggung. Makanan selama di sana ditanggung. Kata Taci ada snacknya bedek juga. Plus 1 kaos gratis. Apa boleh tepuk tangan? Untuk kebesaran nama Tuhan tentunya. Nah, semisal kita tinggal di kosan mungkin kita akan keluarkan budget lebih dari 120, paling rendah mungkin kita akan keluarkan budget sekitaran 150, belum lagi kalau nongki-nongkinya malam-malam. Daripada nongki tidak jelas malam-malam di Makassar, mending kita rasakan yang dingin-dinginnya Malino 3 hari dan juga pastinya bertumbuh bersama dalam iman kekristenan kita di Malino, amin. Jadi yang mau mendaftar nanti mungkin Kak Ki ada teman-teman yang menjaga booth di bawah. Nah, ada teman-teman di bawah yang sedang menjaga booth untuk pendaftaran. Bisa komunikasikan ke teman-teman di bawah untuk pendaftarannya. Kemudian kalau masih malu-malu yang di bawah, saya ini bisa ke saya juga komunikasikan untuk pendaftaran retreatnya. Semakin cepat semakin murah guys. Nanti kalau naik ini 150 ya. Kan kita yang rugi. Lumayan lah 30.000 beli kuota. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum daftar, silakan daftar sekali lagi, daftar secepatnya. Lumayan loh kita bisa pergi ke Malino gratis, makan di sana gratis, dapat kaos lagi cuma 120.000. Daripada kita di Makassar kasih hambur-hambur uang, pergi nongki kanan kiri, ndak jelas, mending ke Malino bertumbuh bersama, amin. Mungkin itu saya pengumuman dari saya, terima kasih. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam
bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah yang telah kami laksanakan pada malam hari ini. Semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi setiap kami pada malam hari ini. Berkati firman-Mu ini Tuhan Yesus agar dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami dan dapat kami praktekkannya dalam setiap dari panjang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lagi secara luar biasa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, agar setiap dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Engkau, memberitakan firman kebenaran-Mu, Tuhan Allah yang bertahta Tuhan Yesus, agar dapat membawa banyak jiwa untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami pada malam hari ini yang telah mengambil bagian Tuhan Yesus, apapun setiap pelayanan yang mereka lakukan Bapa, kami percaya Tuhan Allah yang telah memberkati. Berkati setiap talenta, potensi yang mereka miliki Tuhan Yesus, biarlah apapun yang mereka lakukan untuk melayani Engkau, semuanya Tuhan Yesus untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapa, baik itu yang dalam melakukan segala pekerjaan mereka Tuhan Yesus, Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan Yesus, agar apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan Allah yang memberkati Bapa, buat mereka berhasil Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang saat ini lalai Tuhan Yesus untuk tidak datang beribadah bersama-sama dengan kami. Engkau ketuk pintu hati mereka Bapa, tegur mereka dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, agar mereka kembali Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami di tempat ini menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu, untuk teman-teman kami yang telah hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan Yesus kami diberkati bersama-sama, dan biarlah Tuhan Yesus ketika kami pulang nanti Tuhan Yesus tidak sama ketika kami datang, tapi kami kembali Tuhan Yesus dengan damai sejahtera dan berkat yang asalnya pada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus untuk pemimpin kami Bapa di bangsa ini Tuhan Yesus. Yang memimpin Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap para pemimpin Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan Yesus untuk membangun bangsa kami Tuhan Yesus, memimpin bangsa kami Bapa. Engkau yang bertahta atas mereka Tuhan Yesus, agar apapun pemerintahan yang mereka keluarkan untuk bangsa kami Bapa, itu untuk kemuliaan Bapa, untuk kehormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk penuaian jiwa bagi bangsa kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, untuk gereja-gereja Tuhan Yesus, jadikan kami satu Bapa, agar kami Tuhan Yesus menuai banyak jiwa untuk datang kepadamu Bapa. Melalui bangsa ini Tuhan Yesus, pertobatan besar-besaran akan terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus dalam tangan-Mu Bapa, untuk gereja-gereja yang ada di sekitar kami Bapa. Sekitar kami Tuhan Yesus, di tempat ini Bapa, ada gereja Satria Kasih, GPDI Tuhan Yesus, bahkan gereja-gereja lain Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Walaupun kami berbeda-beda Tuhan Yesus, tapi kami percaya Bapa bahwa kasih Tuhan akan terus nyata dalam setiap gereja-gereja-Mu ini Bapa, untuk sama-sama menuai jiwa bagi Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang bertahta atas setiap gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa kami Bapa, agar dapat bersama-sama menuai jiwa bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus sepanjang hari ini Bapa, teman-teman kami yang saat ini dalam pendidikan, bahkan perkuliahan Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa.
yang akan menghadapi ujian Tuhan Yesus, ujian apapun yang akan mereka hadapi Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, bahkan hikmat yang asalnya pada Tuhan Allah akan terus menyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar dalam menghadapi banyak ujian dalam kehidupan mereka Bapa, mereka bisa melakukannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan Yesus dalam masa tuanya, kekuatan, kesehatan, dan sejahtera yang asalnya pada Tuhan Allah akan terus menjadi bagian dalam kehidupan Ibu Gembala kami di tempat ini Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus hari ini Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami berulang tahun Bapa. Tuhan memberkati Bapa, berikan umur yang panjang, kasih karunia-Mu akan terus nyata dalam kehidupan Ibu Gembala kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pastor Esra Bapa sebagai wakil gembala kami tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang menolong Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa melalui hamba-Mu Bapa, kami setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini dapat memperoleh berkat-Mu, menjadi pribadi yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, berdoa juga Tuhan Yesus untuk istrinya bahkan anaknya Bapa. Tuhan Allah yang memberkati mereka Bapa. Tuhan Allah yang melindungi, bahkan kesehatan, kekuatan terus Engkau anugerahkan ke dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk Pastor Peter Tuhan Yesus sebagai leader kami tempat ini. Tuhan Allah memberkati setiap keluarganya, pelayanannya. Tuhan Allah yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami Bapa, keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Allah yang menyertai mereka, memberkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan Allah yang memberkati agar apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan Yesus bisa melakukannya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami Bapa. Sekali lagi kami berdoa untuk setiap kami yang telah hadir pada malam hari ini. Kami telah memperoleh berkat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang memberkati setiap kami Bapa. Agar firman-Mu Tuhan Yesus yang telah kami dengar, kami dapat mempraktekkannya, mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami Bapa. Ini yang menjadi doa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Dan dengarkan janji-janji firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.